Perkenalkan, nama saya Mikael Budianto Simbolon, NPM S1D 0181089. Tugas pembiayaan perusahaan pertanian dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis modal. Yang pertama yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian modal. 2. Jenis-jenis modal. 3. Sumber modal perusahaan. A. Pengertian modal. 1. Pengertian umum. Secara umum, pengertian modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang pada intinya, modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasarannya. Kedua, modal menurut akuntansi. Modal atau ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan bukan sebagai ukuran nilai jual perusahaan tersebut. B. Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal dibagi menjadi empat, yaitu 1. Modal berdasarkan fungsinya. 2. Modal berdasarkan bentuknya. 3. Modal berdasarkan sifatnya. 4. Modal berdasarkan sumbernya. 1. Modal berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, modal dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya sebagai berikut. A. Modal sosial. Modal sosial ialah modal yang dimiliki masyarakat, di mana modal ini akan memberi keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati bersama oleh masyarakat untuk memudahkan kegiatan sehari-hari dalam melakukan kegiatan produksi. Modal ini berupa fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. B. Modal perseorangan. Modal perseorangan adalah modal yang bersumber dari seseorang dengan tujuan memudahkan aktivitas perusahaan, juga untuk memberikan keuntungan atau laba kepada pemilik perusahaan. Contoh modal perseorangan ialah deposito, saham, dan properti pribadi. Kedua, modal berdasarkan bentuknya. Pertama, modal konkret, dan kedua, modal abstrak. Modal konkret atau aktif adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan lainnya. Kedua, modal abstrak atau pasif adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Ketiga, modal berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contoh mesin-mesin, kendaraan, dan bangunan pabrik. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Contoh bahan baku dan bahan bakar bensin. Keempat, modal berdasarkan sumbernya. A. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Misalnya modal saham, cadangan, dan laba ditahan atau keuntungan. Pertama, modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis modal saham dibagi menjadi 3, yaitu saham biasa atau common stock, saham istimewa atau preference stock, dan saham kumulatif preference atau kumulatif preferred stock. A. Modal saham biasa atau common stock. 1. Memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Kedua, memiliki hak suara. B. Saham preferred atau preferred stock. Keunggulannya yaitu 1. Prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Kedua, prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi.
Ketiga, tidak memiliki hak suara. C. Saham kumulatif preferen. Keunggulannya 1. Pengambilan dividen saham preferen kumulatif diutamakan untuk diambil lebih dahulu. Kedua, dalam hal pembagian kekayaan, apabila perusahaan dilikuidir, maka pemegang saham preferen dikedepankan dari saham non-kumulatif. Kedua, cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan, atau disebut reserve that are surplus. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah antara lain: 1. Cadangan ekspansi. 2. Cadangan modal kerja. 3. Cadangan selisih kurs. 4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang menampung hal-hal atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Ketiga, laba ditahan. Laba ditahan atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana yang diuraikan di atas sebelumnya. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan atau disebut laba ditahan. B. Modal asing. Modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal ini merupakan hutang yang pada waktunya harus dikembalikan. Modal asing dikelompokkan menjadi 1. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau biasa disebut hutang lancar adalah suatu kewajiban atau hutang terjadi dalam kaitannya operasi keseharian perusahaan. Hutang jangka pendek dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hutang dagang. Hutang dagang adalah hutang yang muncul akibat adanya penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak menjual dan utang oleh pembeli, yang mencerminkan kurang dari 40% dari kewajiban lancar di rata-rata perusahaan non-keuangan. Kedua, hutang wesel. Hutang wesel adalah pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Jenis hutang ini dicatat dan disajikan di dalam neraca perusahaan. Ketiga, kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kedua, hutang jangka menengah, yaitu antara 1 sampai 10 tahun. Hutang jangka menengah terdiri atas bagian 1. Term loan. Term loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Umumnya jenis hutang ini dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau lessee untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Terakhir yaitu hutang jangka panjang atau lebih dari 10 tahun. Jenis hutang jangka panjang terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Hutang pinjaman berjangka. Adalah pinjaman di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga beserta hutang pokok pinjamannya pada tanggal tertentu sesuai dengan isi perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Pemberian pinjaman ini dilakukan oleh bank komersial dan perusahaan asuransi. Obligasi adalah instrumen surat berharga utang yang berisi janji kepada pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Ketiga, hipotek adalah kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihannya. C. Sumber modal perusahaan.
Satu, sumber modal internal atau disebut internal source. Modal internal adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber modal ini dapat berasal dari laba ditahan maupun akumulasi penyusutan. Yang pertama yaitu laba ditahan. Besarnya laba ditahan dipengaruhi oleh kebijakan dividen, laba setelah pajak, dan plowing back policy. Kedua, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan berguna sebagai dana sementara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, untuk membeli aktiva baru, serta untuk mengganti aktiva lama yang telah rusak. Kedua, sumber modal eksternal atau disebut dengan external source. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari pihak ketiga di luar perusahaan. Terdiri dari 4 bagian, yaitu bank, supplier, perusahaan leasing, dan pasar modal. Yang pertama, bank. Pendanaan dengan melakukan pinjaman ke bank biasanya disebut dengan debt financing atau utang. Dana atau modal yang diperoleh dari bank sering juga dianggap sebagai modal asing. Beberapa jenis sumber dana dari bank antara lain kredit UMKM, kredit tanpa agunan, kredit pasar uang, dan lain sebagainya. Kedua, supplier. Supplier umumnya memberikan pinjaman dalam bentuk bukan cash, namun dalam bentuk pemberian kredit dalam transaksi pembelian barang atau persediaan perusahaan. Ketiga, perusahaan leasing. Leasing atau disebut juga sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, atau 6 bulan sekali kepada pihak lessor. Yang terakhir yaitu pasar modal. Secara sederhana, pasar modal diartikan sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan antara pemodal atau disebut investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Pasar ini tidak berbentuk fisik seperti pasar-pasar yang kita ketahui pada umumnya, melainkan berbentuk abstrak atau tidak terlihat. Masyarakat mengidentikan pasar modal ini dengan bursa efek. Bergabung dengan pasar modal, perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di pasar modal sudah siap ribuan kreditor atau investor yang akan membeli obligasi, saham, ataupun surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk pendanaan mereka. Demikian presentasi PowerPoint yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.